Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahim, NIM 2120604071. Saya dari Mazhawa 2, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Saya akan menjelaskan tentang hadis zakat hewan ternak, baik itu sapi, kambing, dan juga unta. Ada 3 jenis hewan ternak yang wajib dizakati. Yang pertama, unta dan berbagai macam jenisnya. Yang kedua, sapi dan berbagai macam jenisnya, termasuk juga kerbau. Dan yang ketiga, kambing dan berbagai macam jenisnya, termasuk juga domba. Mengenai kewajiban zakat, pada 3 jenis hewan ini dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik mengenai surat Abu Bakar tentang zakat. Hewan ternak dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, hewan ternak yang diniatkan untuk diperdagangkan. Hewan seperti ini dikenai zakat barang dagangan, walau yang diperdagangkan cuma 1 ekor kambing, 1 ekor sapi, ataupun 1 ekor unta. Yang kedua, hewan ternak yang diambil susu dan digembalakan di padang rumput disebut saimah. Hewan seperti ini dikenai zakat jika telah mencapai nisab dan telah memenuhi syarat lainnya. Yang ketiga, hewan ternak yang diberi makan untuk diambil susunya dan diberi makan rumput ataupun tidak digembalakan. Seperti ini tidak dikenai zakat karena tidak termasuk hewan yang diniatkan untuk diperdagangkan, juga tidak termasuk hewan yang saimah. Yang keempat, hewan ternak yang diperkerjakan sebagai seperti untuk memikul barang dan menggarap sawah. Zakat untuk hewan ini adalah hasil upah dari jerih payah hewan tersebut jika telah mencapai haul dan nisab. Berarti telah mencapai 1 tahun lamanya. Syarat wajib zakat hewan ternak. Yang pertama, ternak tersebut ingin diambil susu, ingin dikembangbiakan dan diambil minyaknya. Jadi, ternak tersebut tidak diperkerjakan untuk membajak sawah, mengaris sawah, memikul barang atau pekerjaan semacamnya. Jika ternak diperlakukan untuk bekerja, maka tidak ada zakat hewan ternak. Yang kedua, hewan tersebut adalah saimah, yaitu digembalakan di padang rumput yang mubah selama 1 tahun, dan mayoritas yang dimaksud padang rumput yang mubah adalah padang rumput yang tumbuh dengan sendirinya, bukan dari hasil manusia, berarti dari hasil ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, telah mencapai nisab. Yang keempat, memenuhi syarat haul, bertahan di atas nisab selama 1 tahun. Dalil bahwasannya hewan ternak harus memenuhi syarat saimah disimpulkan dari hadis Anas bin Malik mengenai surat yang ditulis Abu Bakar tentang zakat, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fi shadaqatil ghanami fi saimatiha iza kanat arba'ina ila izrina wa mi'atin satun. Mengenai zakat pada kambing yang digembalakan dan diternakan, jika telah mencapai 40 sampai 120 dikenakan zakat 1 ekor kambing. Ketentuan ternak sapi dijelaskan dalam hadis Mu'az radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memerintahkanku untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi ada zakat dengan kadar 1 ekor tabi atau sapi jantan umur 1 tahun, atau tabia sapi betina umur 1 tahun, dan setiap 40 ekor sapi ada zakat dengan kadar 1 ekor musina sapi berumur 2 tahun. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.